Indonesia, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Salah satu kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 1997. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau PNPB menyatakan luas kebakaran hutan pada saat itu mencapai area seluas 300.000 hektar. Dan daerah yang terdampak adalah Provinsi Riau. Insiden yang terjadi di Riau berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, gangguan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan pariwisata, serta dampak politik ekonomi dan terutama masalah kesehatan. Ya, yang mengakibatkan pencemaran udara dari asap kebakaran. Ngomong-ngomong soal pencemaran udara, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan dampak dari pencemaran udara. Tonton sampai habis ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara yang mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Sedangkan pencemaran udara sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Kita harus tahu penyebab pencemaran udara secara garis besar. Penyebab dari pencemaran udara itu terbagi menjadi dua, yaitu dari aktivitas alam dan juga aktivitas manusia. Kok bisa sih aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Begini, kita ambil contoh dari letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, selain itu juga ada kebakaran lahan hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak dan bisa mengganggu kesehatan manusia serta hewan serta kerusakan tumbuhan. Kalau penyebab dari aktivitas manusia itu pun juga banyak, seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, serta asap pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Makanya, jangan kaget kalau misalnya naik motor itu pasti banyak pengendara yang memakai masker buat menutupi hidungnya dari debu dan juga asap-asap yang mengganggu. Lalu apa sih sebenarnya dampak pencemaran udara? Jangan anggap sepele dari dampak pencemaran udara itu, karena perannya sangat vital, sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Oke, yang pertama adalah kualitas udara yang menurun. Akibat dari pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pada pernapasan. Lalu yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu akan menimbulkan abu vulkanik yang juga membuat udara akan tercemar. Selain itu juga akan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Lalu yang ketiga adalah timbulnya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Lalu yang keempat yaitu adalah penggunaan end product atau pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer ataupun AC yang dapat merusak lapisan ozon. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara adalah seperti yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Lalu kita bisa menggantinya dengan cara berjalan, bersepeda, atau memanfaatkan transportasi umum. Lalu yang kedua adalah penghematan energi, lalu penggunaan produk yang sustainable, dan yang terakhir adalah membeli produk yang daur ulang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di video ini tentang apa sih itu pencemaran udara, apa penyebab dan dampaknya, serta bagaimana agar kita dapat mengurangi polusi udara. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan dari kalian. Sampai jumpa kembali.